Halo, selamat datang di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Hari ini kita akan membahas tentang biokontemporer, yaitu bagaimana perkembangan dan perubahan yang terjadi di berbagai bidang hingga berdampak pada peran kita di dunia psikologi industri dan organisasi. Nah, mata kuliah ini akan saya bagi menjadi beberapa video sehingga memudahkan rekan-rekan untuk mencerna berbagai topik yang akan kita bahas tentang biokontemporer. Nah, topik yang pertama saya berikan judul Change and Transform. Bagaimana dunia ini berubah dan bertransformasi menjadi sesuatu. Tapi, kalau kita ngomongin tentang perubahan yang pada akhirnya bertransformasi menjadi sesuatu, itu nggak bakal ada habis-habisnya. Nah, perubahan ini nggak bisa kita pilah-pilah. Karena perubahan itu ibaratnya sebuah sequence, gitu teman-teman. Kalau ada satu perubahan terjadi, maka akan ada perubahan lain yang mengikuti. Gitu terus-terusnya. Itu ya. Misalnya nih, kalau kita bikin jalan, lah ternyata jalannya itu ada satu bagian yang nggak pas. Kita harus bongkar lagi, kita akan merubahnya sampai begitu seterusnya, sampai benar-benar sesuai dan pas. Gitu ya. Nah, satu elemen berubah, pasti akan ada hal-hal yang lain yang terkena dampaknya. Di dunia ini terjadi perubahan begitu besar, mulai dari Perang Dunia, terjadi reformasi, transformasi industri, sekarang mulai masuk dunia digital, dan akhirnya ke pandemi. Nah, sehingga supaya lebih memudahkan pemahaman kita, sebagai pengantar saya akan menampilkan sebuah video yang video ini sebenarnya dibuat oleh salah satu tokoh yang benar-benar sangat menginspirasi saya terkait dengan perubahan, yaitu Prof. Renal Kasali. Beliau itu guru besar di salah satu universitas di Indonesia dan sangat-sangat terkenal dengan topik yang membahas tentang perubahan. Mari kita lihat sama-sama tentang video Prof. Renal Kasali tentang perubahan.
Oke, jadi teman-teman sudah menonton video yang barusan, dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa perubahan tercepat yang saat ini terjadi ya di dunia digital seperti itu ya. Kita menjadi lebih saling terhubung, kita lebih terbuka, dan kita tahu bersama bahwa ini yang menyebabkan dunia itu selalu berubah, teman-teman. Oke? Nah, kalau kita ngomongin tentang dunia yang selalu berubah, itu pemicunya dari berbagai research yang ada adalah ada dua hal. Yang pertama adalah populasi dan yang kedua teknologi. Era kita lebih terbuka. Jadi dengan keterbukaan ini, misalnya nih ya, saya sebagai dosen, saya nggak bisa lagi mengajar kayak dulu. Mahasiswa, Anda tidak hanya bisa belajar juga dari universitas, Anda bisa belajar dari orang lain. Kalian bisa belajar berbagai ilmu dari tokoh-tokoh besar, gitu ya. Bahkan materi training yang beberapa kali saya buat, itu biasanya saya mencari inspirasi dari video-video di YouTube-nya punyanya Steve Jobs, gitu ya. Macam-macam sumbernya. Bahkan sekarang ada gerakan yang namanya do it yourself. Coba kalian googling deh, apa itu gerakan do it yourself, di mana kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan diri kita sendiri karena bantuan teknologis. Itu. Dulu, zaman saya kuliah atau orang tua kalian kuliah, itu ada masih sangat-sangat kental dengan ada yang namanya dosen killer dan dosen tidak killer kayak gitu ya. Atau waktu zaman dulu kayak gitu. Kita kalau misalnya ngelihat dosen itu akan ngajar, kita bisa tahu apakah si dosen itu siap atau nggak siap dalam mengajar. Nah, tapi kalau hari ini kalian tuh bisa tahu nih, dosen tuh siap nggak, update nggak dengan ilmunya, cari tahu nggak tentang penambahan-penambahan sumber yang baru kayak gitu. Cara mengajar pun akhirnya harus berubah, perguruan tinggi pun akhirnya berubah. Cara belajar teman-teman, ya pasti akan berubah juga. Makanya, sebelum kalian masuk kelas itu ya, semua harus siap. Semua harus membaca dulu, sehingga memang di kelas itu hanya menjadi ajang diskusi sebenarnya. Gitu, teman-teman. Kembali lagi, ketika kita ngomongin tentang perubahan, maka ketika satu berubah, maka yang lain juga akan ikut berubah. Betul ya? Coba kita lihat. Bentuk perusahaan berubah. Proses bisnis berubah. Model bisnis berubah. Nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang model bisnis, teman-teman, yang saat ini udah aneh-aneh lah. Jadi kalau misalnya model bisnis sekarang ini, kalau orang tua kita yang lihat, ini bisnis apaan sih kayak gitu, kok bisa teknologi itu mendatangkan cuan gitu ya, cuan yang banyak banget. Pengelolaan SDM pun menjadi berubah, teman-teman. Kepemimpinan berubah, politik, konflik, dan keterbukaan menjadi berubah, sains pun berubah, teman-teman. Dulu itu kan terjadi pandemik juga, gitu kan ya, flu Spanyol. Tapi vaksin pada waktu itu lama sekali ditemukan. Tapi hari ini sekitar ya let's say setelah pandemi COVID muncul gitu ya, kurang lebih 1 tahun kemudian itu sudah ditemukan vaksin. Kenapa kok bisa gitu? Karena saat ini sains itu sudah muncul ke yang namanya Science 3.0. Nah, Science 3.0 ini itu sudah pakai open science. Apa itu ya? Silakan teman-teman, kalian googling gitu kan, supaya teman-teman juga mendapatkan informasi baru. Berikutnya, ada juga society kita berubah. Bahkan ada isu yang menyatakan bahwa kita akan masuk ke yang namanya artificial society. Jadi sudah bukan lagi, kalau selama ini kan kita kenal dengan AI gitu ya, artificial intelligence. Tapi sekarang sudah mulai masuk ke artificial society. Contoh ya, artificial food sudah ada atau belum? Sudah ada, gitu kan. Daging malahan dibuat dari tumbuhan, gitu kan. Padahal itu bentuknya kayak daging, rasanya juga kayak daging, tapi padahal itu tumbuhan. Atau pewarna artifisial, kulit artifisial. Nah, jadi memang kita akan masuk ke yang namanya artificial society, teman-teman. Tinggal menunggu waktu aja. Kemudian, apalagi yang berubah? Gaya hidup pasti kita akan berubah. Gitu. Kehidupan pun kita akan berubah, teman-teman. Nah, dunia ini akan selalu berubah, dan ketika ada satu perubahan yang terjadi, maka yang lain pun akan ikut berubah, teman-teman. Oke, kita akan masuk kembali ke populasi dan teknologi. Ternyata merubah kehidupan manusia, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin tentang change dan transformation,
dunia itu terbagi menjadi beberapa tahapan, kayak gitu ya. Dan memang dari dulu itu kalau kalau di zaman 90-an, manusia itu ada sekitar, ya berapa miliar gitu. Tapi zaman sekarang, itu sudah sampai 7 miliar lebih. Nah, bagaimana nanti ke depannya? Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah World 0.0. Penduduknya itu 1 miliar. Dan pada waktu itu perusahaan terbesar di dunia adalah VOC dan ada juga Mitsui dari Jepang. Kemudian seiring berjalannya waktu, eh, terjadi berbagai fenomena yang terjadi di dunia, terjadi berbagai event yang terjadi di dunia, kemudian masuk ke yang namanya World 1.0. Itu di sekitar tahun 1800 sampai 1960. Nah, penduduk di dunia itu makin bertambah, teman-teman. Around 1 until 3 million, gitu ya. Nah, salah satu pemicu terjadinya World 1.0 ini adalah revolusi industri, gitu kan. Pada waktu itu zamannya otomatisasi itu mulai berkembang, produk-produk otomotif mulai berkembang, salah satunya pemain yang besar adalah Ford, gitu. Salah satu perusahaan yang berperan di sini adalah Ford. Kalau yang di World 0.0 itu VOC dan Mitsui dari Jepang, kalau sekarang Ford. Nah, mereka ini yang nemuin istilahnya standarisasi, spesialisasi dalam bekerja. Jadi mereka mulai menemukan pabrik, dan dalam pabrik itu mereka mulai punya standarisasi. Oh, kalau aku produksi mobil, maka standar dari mobil tersebut adalah seperti ini, kayak gitu. Semua produknya sama. Orang lebih cepat dalam bekerja. Akhirnya apa? Akhirnya lebih murah biaya produksinya, gitu. Nah, selain dari industri otomotif pada saat World 1.0 itu, memang cukup banyak juga industri-industri yang berkembang, gitu ya. Meskipun memang yang paling gede adalah industri otomotif. Um, World 1.0 juga itu banyak mengembangkan perusahaan-perusahaan lain kayak perusahaan baja. Misalnya kalau kalian pernah dengar atau kalian mau cari namanya Bethlehem Steel atau US Steel waktu itu. Itu berkembangnya pesat banget. Atau di perusahaan oil and gas kayak Exxon, Shell, itu mereka mulai muncul. Akhirnya karena ada kemunculan industri-industri seperti itu, industri lain pun mulai berkembang. Nah, setelah industri berkembang, ternyata masuk ke World 2.0. Itu sekitar tahun 1960 sampai tahun 1999. Populasi dunia makin berkembang, teman-teman. 3 sampai 6 miliar. Nah, kalau di World 1.0 itu lebih banyak pada industri otomotif atau fabrikasi seperti itu, kalau di World 2.0 ini lebih banyak ke industri gaya hidup, gitu ya. Mulai masuk ke gaya hidup. Makanya merek-merek itu mulai berubah. Dari yang pertama itu Ford, kemudian Bethlehem Steel, kemudian oil and gas itu ada Exxon, ada Shell. Itu mulai muncul perusahaan-perusahaan di bidang gaya hidup kayak Louis Vuitton, Walmart, merek-merek besar itu mulai muncul, teman-teman. Nah, masuk ke era yang namanya World 3.0. Itu tahun 1999 dan diperkirakan akan sampai tahun 2037. Jadi kalau kita tanya, apakah sekarang kita masuk ke World yang keberapa? Kita masuk ke World 3.0, teman-teman. Penduduk dunia juga berkembang 6 sampai 9 miliar, gitu ya. Nah, di World 3.0 ini kita masuk ke era teknologi. Kalau tadi kan perusahaan-perusahaan kan banyak yang berkembang, gitu kan? Industri-industri makin berkembang. Tapi saat ini ada 9 perusahaan atau 9 grup di dunia yang merupakan perusahaan yang paling besar, gitu ya. Itu biasanya disebut sebagai Group of Nine. Ini sebagai informasi aja, Group of Nine. Jadi 6 dari Amerika, 3 dari Asia. Kalau 6 itu disebutnya G-Mafia. Jadi G itu Google, M itu Microsoft, A itu Apple, F itu Facebook, I itu IBM, A itu Amazon. Kayak gitu, G-Mafia. Sedangkan kalau 3 itu dari Asia. Perusahaan terbesar itu ada 3 dari Asia. Ada Alibaba, ada Baidu, ada Tencent. Kayak gitu, teman-teman. Nah, karena di sini masuk era teknologi, otomatis ada perubahan di sini, proses bisnis pun berkembang kayak gitu.
model bisnis pun mulai menjadi lebih terbuka. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang itu ada yang disebut sebagai hub gitu ya, HUB, atau berjejaring satu sama lain gitu teman-teman. Jadi mereka saling connect satu sama lain sehingga bertumbuh gitu kan. Nah, sistem pengelolaan pun akan berubah teman-teman. Jadi sudah mulai kelihatan ya, kenapa kok kita perlu mempelajari psikologi industri dan organisasi. Karena ternyata um, bidang bisnis pun berubah, organisasi pasti berubah, sistem pasti berubah, dan inilah peran kita nih, salah satu peran kita sebagai psikologi industri dan organisasi untuk menemukan nih, gimana kira-kira kiat-kiat atau strategi-strategi dalam menghadapi perubahan-perubahan ini. Tapi dunia belum berhenti sampai situ, teman-teman. Ternyata ada juga yang memprediksi kita akan masuk ke World 4.0. Itu di tahun 2037 sampai nggak tahu sampai kapan. Kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat, pertumbuhan umat manusia itu jauh lebih gede banget. Di atas 9 miliar penduduknya. Nah, kalau sekarang ya, sekarang kita masuk ke World 3.0 itu era teknologi, teman-teman. Nanti di tahun 2037 itu kita mulai masuk, kita sudah mulai terbiasa dengan ada yang namanya era artifisial. Kehidupannya sangat artifisial. Nah, nanti di video kedua kita akan saksikan bahwa sistem artifisial ini juga, produk-produk artifisial ini juga ternyata sudah mempengaruhi bahkan sampai ke ranah psikologi. Gitu ya. Kok bisa? Ya, sabar. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari gambar di sini gitu ya, ternyata terjadi perubahan. Nah, perubahan ini akan merubah banyak hal. Penduduk makin bertambah, dunia makin bertambah, alam semakin kotor, penduduk tambah terus, pemukiman merambah terus, gitu kan ya. Akan merubah banyak hal. Dulu di Kongo, kalian pernah tahu Kongo ya, salah satu negara di Afrika. Itu ketika penduduknya bertambah, maka kan orang-orang perlu pemukiman. Nah, pemukiman itu mulai berkembang lagi, gitu. Nah, ada sekelompok anak waktu itu, mereka tuh main, ada pohon kayak gitu, ada pohon. Nah, karena awalnya itu nggak ada pemukiman di daerah pohon tersebut, tapi muncul pemukiman, ternyata di pohon tersebut tuh ada kelelawar, teman-teman. Akhirnya kelelawarnya itu disentuh, ternyata di sana di kelelawar itu ada virus yang hidup di mereka, tetapi kelelawarnya ini ada sistem kekebalannya sendiri. Lah, ternyata virus yang ada di dalam kelelawar itu namanya virus Ebola. Anak-anaknya kena. Besoknya anak-anak yang tadi main-main di sekitar pohon situ ketularan virus tersebut, mulai mulai apa ya ibaratnya meninggal di jalan kayak gitu. Lah, anak-anak yang meninggal di jalan ini kan pasti orang tuanya datang. Mereka cium-cium lah anaknya. Mereka peluk-peluk lah anaknya. Ketularan juga. Akhirnya apa? Terjadi wabah Ebola. Tapi pada waktu itu harga tiket masih mahal. Kongo juga ini bukan negara yang ibaratnya selalu terhubung dengan negara-negara lain. Jadi masih sangat terbatas aksesnya. Akhirnya virus Ebola ya dalam tanda kutip terkarantina di situ karena aksesnya masih terbatas. Kayak gitu. Dulu SARS juga terbatas. Di Cina bagian selatan, kemudian ke Hong Kong, lalu ke Singapura. Habis itu sudah habis. Mungkin ada di Indonesia tapi tidak sampai mewabah kayak sekarang. Nah sekarang ada perubahan kayak gini, teknologi makin berkembang, tiket makin murah, pesawat makin murah, hotel makin murah, penduduk gampang berpindah kemana-mana. Dunia digital ini makin memudahkan kita, makin memurahkan, gitu kan, memudahkan dan memurahkan. Akhirnya apa? Akhirnya virus makin berkembang, gitu teman-teman. Ya ini. Nah, ternyata waktu saya coba bikin materi ini, saya baca-baca di BBC News juga, gitu ya. Tempat tinggal kita kan makin padat sekarang kan. Akhirnya berdampak pada alam kita, gitu kan. Isu-isu global warming dan sebagainya. Nah, saya sempat baca ada satu berita, ini judulnya, ada penyakit tersembunyi dalam es dan mereka mulai bangkit. Jadi ceritanya itu, di Kutub Utara ada anak 12 tahun meninggal. Nah, dunia kaget waktu itu. Loh kok bisa anak itu meninggal dengan penyakit yang kita duga nggak mungkin ada di daerah sedingin itu. Nggak mungkin ada di daerah yang se ekstrim itu cuacanya, di Kutub Utara.
Lah, harusnya kan kutub utara itu kan jauh dari pemukiman nih ya. Tempatnya aman, tempatnya bersih, kayak gitu. Lah ternyata di kutub utara itu ada wabah antraks. Kok bisa? Jadi ada rusa mati atau ada hewan mati kalau menurut berita yang saya baca ini rusa yang mati entah berapa lama kayak gitu ya karena cuacanya ekstrim, dia terkurung dalam es, begitu juga dengan virus dengan si antraks ini terkurung juga dalam es. Nah, sekarang kan ada kondisi yang namanya global warming, gitu kan ya? Ada global warming. Otomatis salju-salju yang ada di kutub utara dan kutub selatan juga mulai mencair karena perubahan iklim ini. Lah, karena perubahan iklim ini membuat apa namanya es-es itu mencair, ya otomatis antraksnya mulai keluar. Anak-anak yang bermain di daerah tersebut kena mereka, kayak gitu. Nah, ternyata dari berita ini juga disimpulkan bahwa ada begitu banyak penyakit tersembunyi dalam es. Jadi, ya kalau climate change ini berlangsung, global warming terus-terusan, ya kita nggak bisa tahu nih, bakal ada juga pandemik-pandemik berikutnya, kayak gitu. Tapi, anyway, kita nggak akan bahas tentang climate change, meskipun itu bagian dari change juga dan transformasi juga. Kembali pada topik perubahan, teman-teman. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa dunia itu kan terdiri dari World 0.0 sampai pada World 4.0. Mungkin ada yang pertanyaan kayak gini, Pak, itu World 4.0 itu maksudnya revolusi industri 4.0 kayak gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, itu berbeda teman-teman. Lalu mungkin ada juga yang menganggap, Pak, kalau misalnya revolusi industri 4.0 itu, sekarang itu adalah society 5.0, gitu kan? Nah, banyak yang menganggap bahwa industri 4.0 dan society 5.0 itu sama, tapi padahal berbeda, teman-teman. Gitu. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara industri, sekarang ini kita berada di industri 4.0. Lalu apa yang 5.0? Gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini ada dua garis gitu ya. Di sini ada dua garis. Di bagian sini adalah bagian society. Jadi perkembangan masyarakat dunia gitu. Sedangkan kalau yang di sisi sini adalah perkembangan industri. Oke, itu dulu bedanya. Gitu ya. Jadi kalau society 5.0, society ini ya, society itu artinya perkembangan masyarakat. Sedangkan kalau industri itu adalah perkembangan industri itu sendiri, teman-teman. Nanti kita akan bahas satu persatu, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita membahas tentang industri, gitu kan? Ini kalian sudah pasti sudah banyak yang tahu gambar ini. Kita akan ngomong tentang perkembangan industri di dunia. Nah, kalau kita ngomongin tentang perkembangan industri di dunia, itu dimulai dengan revolusi industri 1.0. Dimulai dengan ditemukannya mesin uap, sehingga pada waktu itu yang awalnya pabrik itu hanya bisa memproduksi suatu barang itu satu, dua, tiga, kayak gitu ya. Dengan ditemukannya mesin uap ini, mulai adanya produksi massal, gitu ya, teman-teman. Mulai banyak, gitu. Betul-betul mengubah industri. Jadi yang awalnya cuma satu-satu mulai diproduksi massal, betul-betul mengubah dunia industri. 100 tahun kemudian, listrik ditemukan, teman-teman. Tidak hanya ditemukan, listrik itu mulai didistribusikan, mulai disalurkan ke berbagai tempat secara luas, mulai ke rumah-rumah, tempat bekerja, kantor, pabrik, dan sebagainya. Mulai lahir revolusi industri 2.0. Ya, logikanya sederhana. Tadi mesin uap ditemukan, industri berkembang. Sekarang listrik ditemukan, makin gila-gilaan perkembangannya. Teknologinya berubah, mesin berubah. Yang awalnya hanya pakai mesin uap, sekarang mulai menjadi sebagiannya itu menjadi mesin listrik. Akhirnya, aspek kehidupan manusia pun juga berubah. Produksi massal makin gede. Produksi barang-barang yang secara kelistrikan mulai ditemukan TV, pesawat, kapal yang pakai listrik gitu ya, mulai mengubah kehidupan manusia. Sekitar tahun 1960, lanjut sekitar tahun 1960, komputer mulai ditemukan. Nah, tapi komputer ini tidak langsung masuk ke seluruh aspek manusia, gitu ya.
Awalnya komputer ini hanya digunakan untuk penelitian, lalu digunakan di lingkungan terbatas di pemerintahan. Nah, karena komputer ini ternyata memudahkan pekerjaan manusia, akhirnya komputer ini dijadikan komoditas bisnis. Jadi siapapun boleh beli komputer ini. Nah, komputer mulai dipakai, aspek kehidupan manusia lebih gila lagi. Gitu. Ditambah lagi, internet mulai ditemukan. Nah, di sini revolusi industri 3.0 mulai. Masuk ke yang terakhir, yang saat ini gitu ya, yang kita kenal dengan revolusi 4.0, 4.0 kayak gitu. Teknologi-teknologinya makin berkembang banget, khususnya di bidang internet gitu. Sekarang kita disebut sebagai era cyber physical system, EPS. Atau EPS ini yang biasa kita sebut sebagai revolusi industri 4.0. Kalau tadi lebih banyak pada apa namanya produksi massal dan sebagainya. Nah, di sini mulai muncul otomatisasi makin berkembang, semua pekerjaan manusia menjadi lebih instan, menjadi lebih cepat. Yaitu tadi ya, perkembangan dunia digital itu membuat dunia itu dua hal berkembangnya. Menjadi makin apa namanya? Makin cepat, makin mudah gitu ya, dan makin memurahkan. Makin murah. Nah, dibantu teknologi informasi, IT kayak gitu ya, akhirnya keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya menjadi berkurang. Gitu. Di dunia industri, positifnya adalah secara hasil kerja, secara biaya produksi mulai berkurang. Tetapi keterlibatan tenaga manusia mulai berkurang lagi, mulai juga berkurang, teman-teman. Gitu. Meskipun memang pemanfaatan atau penemuan-penemuan di bidang ini ya balik ke kita kayak gitu ya, menguntungkan kita juga. Tapi nanti di video kedua kita akan lebih membahas lebih dalam apa kira-kira dampak dari perubahan teknologi ini terhadap kita gitu. Kembali lagi ke revolusi industri 4.0 dulu, teman-teman. Nah, di industri 4.0 ini yang di saat sekarang ini sebagai informasi aja ke kalian supaya teman-teman ada dapat apa ya ibaratnya dapat pengetahuan lah ya. Ternyata ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam kita mengembangkan semua industri yang siap digital. Oke, gitu kan. Siap digital. Apa saja itu? Yang pertama adalah Internet of Things, IoT. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, ini saya izin baca karena saya nggak terlalu ini ya. Saya coba buka. Oke. Nah, IoT itu adalah sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan atau interrelated connection untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia. Gitu. Sistem IoT ini integrasikan 4 komponen, perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan, dan antarmuka pengguna. Jadi IoT ini tuh memudahkan kita untuk lebih melakukan, apa ya, lebih mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Kalian pernah tahu Clue nggak? Kalau misalnya teman-teman yang dari Jakarta yang nonton video ini juga, Clue. Jadi Clue itu adalah contoh Internet of Things-nya untuk Smart City. Jadi semua pengelolaan Smart City itu bisa kita lihat di Clue. Atau ada, kapan hari itu saya pernah baca, IoT juga yang sekarang berkembang ada yang namanya Hara. Nah, Hara ini tuh bantu banget teman-teman di pertanian. Gitu ya. Jadi mereka menggunakan teknologi untuk mengembangkan pertanian di Indonesia, namanya Hara. Kalau di ikan juga ada, kalau nggak salah itu namanya e-fishery, kalau nggak salah, e-fishery. Itu apa namanya IoT juga, jenis IoT untuk pengelolaan ikan gitu. Pilar kedua adalah big data. Big data itu adalah suatu data yang besar banget gitu ya, yang terstruktur maupun nggak terstruktur. Jadi kalau kita ngomongin tentang teknologi, kita akan ngomongin tentang data. Nah, manajemen data ini sangat-sangat penting, teman-teman. Yang berikutnya adalah artificial intelligence. Ya, ini kita tahu ya, artificial intelligence itu ya intinya adalah teknologi atau komputer atau mesin yang punya kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Tahu nggak sekarang ini
wawancara karyawan itu sudah pakai AI. Kemudian training, pelatihan lo ya, training lo ya, itu udah pakai AI juga. Kayak gitu. Macam-macam teman-teman. Atau pada saat kalian chatting untuk customer service, gitu kan. Customer service kan itu ada teknologi yang langsung bales. Itu AI juga, teman-teman. Nah, nanti kita bahas detail pemanfaatan AI di dunia PIO efektif atau tidak, mematikan PIO atau tidak. Gitu. Menarik ini. Berikutnya, 5 pilar utama dalam menuju industri yang siap digital adalah cloud computing. Ya, cloud computing kita tahu ya, kita menggunakan internet sebagai pengelolaan data kita, sebagai aplikasinya kita. Kita bisa menggunakan clouds gitu ya, kita bisa menggunakan clouds untuk mengakses banyak hal. Lalu yang terakhir adalah additive manufacturing. Additive manufacturing ini biasanya dikenal sebagai 3D printing kayak gitu. Jadi ibaratnya gambar desain digital itu bisa diwujudkan dalam bentuk nyata gitu. Dia sama desainnya atau bisa kita range dengan skala tertentu. Nah, itu mungkin yang aplikasi-aplikasi, saya nggak bisa sebut merek ya di sini ya, aplikasi-aplikasi desain khususnya untuk arsitek dan sebagainya itu mungkin pakai additive manufacturing kayak gitu. Nah, ini kita ngomongin tentang industri dan revolusinya. Dan sekali lagi, kita sekarang ini teman-teman berada di industri 4.0. Oke? Sedangkan kalau terkait society, itu berarti terkait dengan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masyarakatnya, gitu teman-teman. Saat ini kita berada di industri 4.0 dan berada di society 5.0. Seperti apa itu? Kita akan lihat dulu video berikut ini. ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Tadi kalian sudah nonton tentang gambaran gitu ya, gambaran Society 5.0. Pak, itu kan di Jepang. Kalau di Indonesia gimana? Sudah mulai mengarah ke situ, teman-teman. Kita sudah mulai ada beberapa teknologi kita yang mengarah ke situ. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana perkembangan society dari Society 1.0 sampai ke Society 5.0 yang disebut sebagai New Society. Kalau kita ngomongin tentang masyarakat, kita mulai dengan Society 1.0 di mana masyarakat pada waktu itu lebih banyak berburu, gitu kan? Dia hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Jadi misalnya nih, dalam satu daerah, dia menemukan banyak sumber makanan di situ, dia akan berburu. Setelah sumber makanannya habis, maka dia akan berpindah. Begitu seterusnya. Nah, perlahan-lahan manusia itu kan mulai berkembang gitu ya, baik pola pikir, gaya hidup dan sebagainya, teknologinya juga berkembang. Akhirnya manusia mulai memahami cara bercocok tanam. Nah, manusia juga mulai menetap di tempat-tempat tertentu. Jadi dia nggak hidup secara nomaden, tapi dia mulai stay di satu area kayak gitu. Ini yang disebut sebagai Society 2.0. Nah, Society 2.0 ini
profesi utamanya kehidupan manusia itu diambil dari pertanian, itu yang paling utama. Makanya mereka disebut sebagai masyarakat agraris. Seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya teknologi, mulailah masuk ke namanya era industri atau industrial society. Nah, era industri ini berasosiasi dengan perkembangan atau revolusi industri yang sudah saya jelaskan tadi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Ini yang tadi ya, hunting society yang berburu, agrarian society yang bercocok tanam, sekarang masuk ke industrial society. Itu teman-teman. Nah, di industri ini, kan manusia mulai menemukan teknologi, gitu kan? Ada terjadi revolusi industri, gitu. Nah, karena perkembangan industri 1.0, mulai ada yang namanya mekanisasi, kayak gitu ya, mechanization, mulai ada steam power atau kekuatan uap, kayak gitu, maka kehidupan manusia pun mulai berkembang. Yang tadinya masyarakat berpergian pakai kereta, naik kereta kuda nih ya, naik kereta kuda, mereka mulai pakai kereta api. Yang tadinya mereka mencangkul atau menggunakan kalau bukan sapi ya, kerbau ya itu ya, sudah mulai menggunakan bajak yang ya nggak terlalu secanggih sekarang, tapi sudah mulai menggunakan mekanisme-mekanisme sederhana seperti itu. Yang awalnya manual, industri-industri itu manual dikerjakan oleh manusia, sekarang mulai dibantu dikerjakan oleh mesin secara mekanik. Lanjut, 100 tahun kemudian, listrik mulai ditemukan. Listrik ditemukan, masyarakat berubah. Ya kan? Cuma masih di industri 3.0, masih di industrial society. Cuma pola perilaku manusia itu mulai berubah, teman-teman. Ini kan yang pertama tadi nih, industrial, terus dia berkembang ke sini. Sama, dia cuma sama di industrial society, tapi pola perilakunya berubah. Karena sudah ditemukan listrik, seperti itu, yang awalnya kehidupan manusia hanya di siang hari, menjadi mulai siang malam, 24/7. Karena mulai ada listrik, mulai ada lampu, mulai ada penerangan. Jadi kegiatan manusia siang sampai malam sudah mulai berlangsung. Sampai sekarang juga kan ada ya pekerjaan-pekerjaan yang sampai malam juga dilakukan. Oke, lanjut. Berkembang lagi. Berkembang lagi masuk revolusi industri yang ketiga. Yang tadi saya bilang era komputer. Era otomisasi. Era komputer, internet berkembang, informasi menjadi semakin terbuka. Masyarakat lebih gampang dapetin informasi. Muncul masyarakat baru nih. Muncul masyarakat baru yang 4.0. Society 4.0. Disebut sebagai information society. Teman-teman. Cuma memang pada waktu kemunculan information society di sini ada satu isu yang berkembang pesat. Itu namanya digital divide. Jadi terjadi kesenjangan antara orang-orang yang kaya teknologi dan juga yang miskin teknologi. Ada masyarakat yang gampang banget mengakses teknologi, ada yang masyarakat yang sangat susah mengadopsi teknologi digital. Bahkan sampai sekarang juga masih ada, kayak gitu kan. Mungkin saja di daerah-daerah kita, apalagi di luar Pulau Jawa, saya juga nggak tahu gitu ya. Secara penelitian harus dilakukan. Mungkin saja masih ada yang namanya digital divide, kayak gitu, kesenjangan antara yang kaya teknologi dengan yang miskin teknologi. Cuma memang perlahan-lahan ini digital device-nya mulai hilang karena perkembangan teknologi. Kalau dulu HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, sekarang semuanya, hampir semua smartphone ada di mana-mana. Dulu itu televisi hanya untuk orang-orang atau di kota saja, sekarang di daerah pun sudah ada televisi, teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai hari ini di yang namanya industri 4.0, gitu kan? Dan ya kita tahu bersama bahwa kalau misalnya industri 4.0 ini dampaknya ke manusia, ke masyarakat kita itu gila-gilaan kayak gitu ya. Dari information society menjadi super smart society. Nah, super smart society inilah yang disebut sebagai society 5.0, teman-teman. Gimana gambarannya? Itu yang tadi di video yang sudah yang kalian lihat, gitu teman-teman.
Jadi kesimpulannya apa? Kalau kalian lihat dari garis ini, kesimpulannya adalah kalau orang tanya nih ya, sekarang kita berada pada era industri 4.0. Dan juga era industri 4.0 ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang dari information society menjadi society 5.0. Gitu ya. Memang tak bisa dipungkiri bahwa society 5.0 itu belum terlalu eksis lah, ibaratnya kayak gitu. Memang masih dalam tahap adaptasi, khususnya di berbagai negara, ya termasuk Indonesia. Konsepnya keren kayak gitu. Bagaimana kita menggunakan digitalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Indonesia masih pelan-pelan menuju ke sana. Tetapi pandemik yang terjadi saat ini itu bikin tidak terduga. Malahan pandemik ini bikin kita dalam tanda kutip mempercepat untuk menuju ke arah society 5.0 menjadi lebih awal kayak gitu. Yang awalnya kita merasa bahwa konferensi menggunakan video conference seperti ini, online seperti ini sebagai aneh kayak gitu. Sekarang menjadi habit bagi kita. Gitu kan? Kalau dulu kuliah itu harus tatap muka, sekarang kuliah hybrid menjadi sesuatu yang mulai biasa. Bahkan coba deh, kalian lebih enak mana? Kuliah online atau kuliah offline? Silakan jawab sendiri. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu dulu untuk video pertama ini. Kita sudah membahas tentang perubahan, termasuk era-era yang sedang kita jalani. Nanti di video kedua kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perubahan ini dan bagaimana dampaknya ke psikologi. Tapi pertanyaan refleksi dari saya, apakah di dunia psikologi terdampak? Bagaimana menurut Anda? Thank you. Sampai jumpa di video yang kedua.